Sesaat lagi, kita akan simak Talk Show Sonora. Sahabat Sonora, di pukul 14 waktu Indonesia Barat kembali hadir di sore hari ini ngobras ngoceh bareng Sonora. Nah, seperti yang sudah disounding oleh Bung Arif tadi ya di AMKM bahwa kita sudah kedatangan tamu di ngobras ngoceh bareng Sonora. Untuk kali ini sahabat Sonora, siap-siap untuk Anda sahabat Sonora akan ditemani oleh perbincangan kami yang pastinya kita membahas mengenai suatu konser yang akan diselenggarakan oleh teman-teman kita dari Cherubim ya. Ini untuk ngoceh bareng Sonora kali ini ada 2 personil dari Cherubim ya. Nggak mungkin kalau kita datangin semua, katanya anggotanya banyak ya. Jadi nggak muat kalau semua didatangin di studio kita. Baik, kita sapa saja langsung untuk rekan kita dari Cherubim. Yang pertama saya ingin ke David dulu. Selamat sore David. Sore. Ya, ada teman kita David Ricardo ini panitia acara Cherubim 2024 ya. Karena tema kita kali ini adalah Cherubim Choir 15 Anniversary Concert ya. Dan David tidak sendiri. Karena di sebelahnya sudah ada juga rekannya, ada Christino Viagulatri selaku panitia acara juga Cherubim 2024. Halo buat Kristi. Apa kabar nih teman-teman? Baik semua ya. Kalau nggak baik nggak mungkin nyampe nggak sih? Siapa tahu ada gitu kan? Batuk dikit lah. Nah, karena sekarang lagi zaman ini ya, lagi musim ini batuk flu. Parah banget. Apalagi, itu langsung. Oke. Apalagi teman-teman yang terkait juga dengan kegiatan vokal ya, aktivitinya untuk bernyanyi dan sebagainya. Nah, kali kita selama perbincangan sahabat Sonora silakan bisa bertanya ke teman-teman Cherubim ya, apa saja yang ingin ditanyakan silakan saja. Namun langsung mungkin yang pertama saya ke David dulu ya. Panggilannya David ya. Benar. Untuk David sendiri, acara konser ini seperti apa sih komposisinya ataupun tujuan dari konser ini sendiri apa? Mungkin bisa dijelaskan bentuknya. Tujuannya tuh kayak benar-benar nih untuk 15 tahun Cherubim ya. Itu untuk sebuah paduan suara kan itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar ya. Udah lama banget dari 2009 sebenarnya. Nah, dari 15 tahun ini tuh kami mengangkat tema Somewhere in Our Memories. Atau sebuah kenangan di memori kita gitu. Dari kenangan indah dari 15 tahun selama udah berjalan tuh kami ada bawa nyanyi lagu-lagu yang sebelumnya udah dibawain sama Cherubim di tahun sebelum-sebelumnya. Di tahun ini kami ada bawa lagi lagunya untuk mereminiscence lah ya, untuk mengingat kembali kenangan-kenangan indah perjalanan selama Cherubim tersebut. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, ini salah satu itu ya, seperti napak tilas ya, reminder lagi kembali 15 tahun perjalanan ya. Yang saya juga pernah dengar gitu ya, Cherubim ini memang sudah lama juga berada di eksis di Pontianak gitu ya. Udah lumayan sih. Dengan prestasi juga, dan mungkin bisa diceritakan lagi nih buat David asal mula terbentuknya Cherubim, mungkin boleh di-spill gitu ke sahabat. Cherubim pertama kali tuh sebenarnya dari 2009. Waktu itu kalau nggak salah kan mereka ada, sebelum terbentuk Cherubim ya, ada sebuah paduan suara untuk lomba ke Samarinda kalau nggak salah di tahun itu. Nah, karena udah latihan, mereka udah deket kan, udah bonding, latihan terus tiap hari, udah lomba bareng, tapi makanya tuh disayang banget kalau dibubarkan gitu aja. Jadi mereka minta ke pembina kami, Pak Aloysius Mering itu, tolong Pak, gimana nih biar nggak bubar gitu, kami masih mau nyanyi bareng, masih mau memuliakan nama Tuhan bareng, pelayanan bareng di situ. Makanya dibuatlah Cherubim Choir. Itu tuh untuk yang anak-anak mudanya. Karena sepaket, ada juga satu yang namanya Seraphim. Jadi itu sepaket gitu, Cherubim sama Seraphim. Oke. Kalau pada saat itu sudah namanya udah Cherubim berarti? Iya, dari awal berdiri udah langsung Cherubim. Oke, tercipta karena ada paduan suara pada saat itu ya. Kompetisi. Nah, untuk David sendiri masuk tahun berapa di Cherubim? Aku 2019. Aku joinnya 2019, pas sebelum Covid gitu. 2019 itu angkatan berapa berarti itu? Nah, tahu tuh. Jadi nggak pakai angkatan berarti? Nggak pakai angkatan, masuk aja gitu ya. Aja, Oke, baik.
Nah, kita ke Kristi lagi nih, Kristi. Nah, ini kan kalian berdua panitia ya, panitia di acara. Tapi sekaligus juga nanti tampil juga kan pastinya di acara. Nah, kalau boleh tahu ini kan bentuknya konser gitu. 15 tahun perjalanan dari Cherubim sendiri. Ini kira-kira apa yang akan dibawa pada konser ini nanti? Kalau untuk yang dibawa ini pastinya lagu-lagu yang sudah pernah dinyanyikan. Dinyanyikan oleh Cherubim saat lomba-lomba gitu. Dan juga nggak cuma lagu-lagu yang sudah dibawakan aja, tapi ada lagu-lagu Natal juga. Gitu. Di dalam konser ini tuh nggak cuma Cherubim aja sih yang nampil, tapi at least semuanya pastinya nyanyi gitu. Bukan cuman nyanyi paduan suara gitu, enggak dong. Kami buat nanti di ending tuh ada yang lebih mewah lagi, orkestra. Oh gitu. Makanya akan mengundang orkestra dari Daun Selassie Chamber Orchestra collab bareng Cherubim Choir. Oh, jadi kolaborasi ya sistemnya ya untuk bandnya kolaborasi ya. bareng. Oh, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu yang akan tampil nanti anggotanya turun semua. Kalau untuk yang nampil nanti ada teman-teman yang bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa kan. Nah, jadi yang nampil itu yang bisa itu sekitar 25 orang. 25 orang. Ya. Oke, jadi nanti akan tampil 25 orang. Dan kalau boleh tahu untuk kemasannya sendiri untuk konsernya, apakah ini kan juga jelang Natal nih ya? Iya. Apakah juga akan membawa tadi sempat disinggung membawakan lagu Natal ya? Ada berapa lagu Natal nanti dibawa? Ada beberapa lagu Natal itu ada di, boleh kita spill nggak ya kalau gitu? Spill Ada nih. sedikit aja lah, 1 atau 2 lagu. Kayaknya ada 3 atau 4 lagu nanti dibawain lagu Natal. Oke, baik. Untuk konsepnya sendiri seperti apa nanti di panggung? Secara kostum ataupun secara kemasan di panggung dan sebagainya itu seperti apa nanti akan dihadirkan teman-teman? Oke, kalau untuk kemasannya pasti bagaimana kita melihat paduan suara pada umumnya itu ya. Kalau untuk kostum ya kita menyesuaikan dengan tema dari konser kita juga itu lebih ke baju-baju tema Natal sebenarnya gitu. Tadi temanya summer ya? Iya. Oke, berarti memang Somewhere bukan Somewhere. Bukan somewhere ya? summer, Bang. Sorry, Somewhere. dengarnya summer tadi. Somewhere ya. Our Oke. Memories. Our Memories. Berarti nanti kostumnya tidak hanya satu ya, ganti lagi. Misalnya ada lagu ini ganti lagi seperti itu. Apakah akan seperti itu nanti? Sepertinya akan seperti itu. Iya, sayang dong kalau kita Sayang spill dong. semua nggak sih? Mending Itu nonton. itu jalan terus atau akan ada jeda part-part untuk penampilan dari teman-teman atau seperti apa sih gambar? Kalau untuk konser ini pastinya ada jeda karena untuk ke sesi berikutnya gitu. Di setiap jeda itu pasti ada penampilan lagi gitu. Nah, kalau Kristi masuk di tahun berapa di Cherubim? Kalau kebetulan Kristi masih baru ya, baru tahun ini, awal tahun ini. Oh gitu, langsung tahun ini langsung jadi panitia gitu ya? Iya, agak sedikit Oke. dar-der-dor. Roket ya. Yes. Nah, balik lagi ke David. David, ini persiapan dari kawan-kawan sudah berapa persen nih untuk konser nanti? Ini udah dekat banget ya, udah bisa dibilang tuh 90% lebih lah. Karena kayak udah nyanyinya udah, orkestranya juga udah ada, tempat itu semua udah prepare gitu. Dekor segala macam. Tiket juga udah sold out. Kalau boleh jujur, tiketnya udah habis semua. Itu benar-benar buat kaget sih. Oh gitu Sampai ya. sold out tiketnya, semua antusiasnya ada gitu. Nanti diadakan di mana teman-teman konsernya? Konsernya akan diadakan di Hotel G. Hotel Gay. Iya. Oh, lagi dekat nih ya. Dekat banget. Jalan Jenderal Urip berarti ya. Iya. Untuk konsernya nanti. Dan selain dari penampilan teman-teman tadi akan ada juga penampilan dari teman-teman yang lainnya yang mengisi acara juga. Nah, kalau boleh tahu ini kan Cherubim ya. Ada tingkatannya nggak sih dari kawan-kawan, misalnya ada yang tadi sempat di spill dewasa, ada juga Seraphim. Terus tingkatannya itu seperti apa? Soalnya yang paling kecil tuh ada Bina Vokalia. Oh, Buat anak-anak. Anak-anak SD lah gitu, kecil-kecil. Terus kalau udah mulai remaja, si pembina kami udah menyediakan tempat gitu, atau tempat untuk membina di remaja itu udah bisa di Cherubim. Sedangkan kalau udah kayak yang dewasa-dewasa, udah lansia-lansia, itu juga ada tempatnya lagi namanya Seraphim. Jadi benar-benar dari kecil sampai tua dewasa itu ada tempat untuk membinanya.
Itu sih tingkatnya sih kayak gitu, tapi kalau di dalam choirnya ya Cherubim, remaja gitu-gitu nggak sih? Oke, yang sempat saya lupa tadi nanya nama Cherubim ini sebenarnya diambil dari nama apa sih kalau boleh tahu? Nah, Cherubim tuh namanya nama dari malaikat gitu, malaikat dari yang ada di surga ya. Dari kan jadi sepaket antara Cherubim dan Serafim, dua-duanya nama malaikat yang untuk menolong dan memuji nama Tuhan kayak gitu. Oke, baik ya. Nanti kita akan sambung lagi dari kawan-kawan ya mengenai persiapan konsernya juga. Terus juga pengen tanya lagi setelah masuk di Cherubim seperti apa sih teman-teman merasakan progres ya dalam diri masing-masing itu seperti apa sih? Mungkin Kristi juga walaupun baru ya, tapi mungkin siapa tahu ada sesuatu yang gitu kan langsung membuat klik seperti itu. Dan untuk perkembangan musik kalian masing-masing nanti akan kita bahas di segmen kedua ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, silakan yang ingin bertanya, kita live juga di channel YouTube Sonora Pontianak ya, langsung aja jangan lupa subscribe dan juga komen di channel YouTube kita, dan juga WhatsApp kami 0812535661. Kami akan kembali. FM Sonora Pontianak. Hai sahabat, minum kopi di siang hari, tepatnya di atas pukul 12 siang, mungkin hal yang biasa bagi banyak orang. Namun, tahukah Anda, minum kopi di siang hari dapat mengganggu jadwal tidur kita. Nah, agar kita tidak menginginkan kopi di sore hari, cobalah ganti kopi panas kita di pagi hari dengan kopi seduh dingin atau cold brew, karena cold brew atau minuman dingin biasanya memiliki jumlah kafein yang lebih tinggi. Apa kau ni Dol? Siul-siul ya. Senang benar nampaknya. Kau ni kepo ya. Aku ni baru nyaut 3 kelayang. Balak ya tu. Kau ni main kelayang sini pula. Sini ni daerah padat penduduk. Nanti kena kabel listrik. Apalagi kau pakai kawat tu. Nanti mati lampu baru kau tahu. Buat hal ya. Merampot ya kau mat. Kau ni tak percaya. Terus kemarin tuh aku tengok ada orang lehernya kena benang gelasan di jalan raya pakai motor. Sian kan, ada korban. Hah? Iya ke Mat? Iya. Jadilah kau nih main kelayang tuh. Nanti kena angkut Satpol PP. Baru kau tahu. Nya undang-undangnya. Dengar ya. Perda Kota Pontianak nomor 3/2004 pasal 22 Ketertiban Umum menyebutkan dilarang bermain layangan menggunakan benang yang mengandung metal dan gelasan yang tajam. Sanksi pidana 3 bulan atau denda sejumlah 50 juta rupiah. Stop, jangan bermain layang-layang karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Pontianak, News, Traffic, and Music. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network.
Oke, sahabat Sonar, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan di 9,7 FM dan juga di channel YouTube Sonora Pontianak. Ya, kita masih bersama rekan-rekan teman-teman dari Kerubim ya. Ini benar ya nyebutnya Kerubim? Benar, Kerubim. Oke, biasa sekalian. Ini saya juga ingin tanya juga, wah sudah ada yang bertanya di WhatsApp kita ya, 0812535661 dari Edi. Berapa lama sih latihan buat konser kali ini? Nanti kita akan jawab ya. Iya. Ke David lagi nih, David, ini gimana tadi sempat saya singgung juga di sebelum jeda ya. Gimana sih apa yang David rasakan dari progres selama bergabung bersama Kerubim? Mungkin bisa diceritakan, share pengalamannya gitu. Progres kalau sebenarnya dari kalau awal banget ya, banget tuh aku benar-benar gak bisa nyanyi. Terus malu-malu kalau mau nyanyi itu takut, rasanya kayak kecekik lah rasanya kayak gitu kan. Bahkan waktu itu kan ada audisi gitu sebenarnya kalau waktu aku Pesta Rapi dulu kan. Nah itu aku 2 kali audisi tuh benar-benar 2 kali nggak lolos kalau jujur tahun itu. Terus aku udah desperate nih, udah nggak tahu keberanian nih muncul dari mana, udah muka udah kayak tebel banget. Aku bilang, Pak, tolong Pak, aku latihan aja dulu. Kalaupun aku nggak lomba juga nggak masalah, aku bilang kayak gitu. Yang penting aku latihan. Dari situ mulai ada perkembangannya. Dari situ barulah join ke Kerubim. Lupa Kerubim tuh katanya orang kan serem banget Kerubim. Yang aku tahu tuh takut di Kerubim. Lupa pas sudah masuk, kawan-kawannya friendly, latihannya juga nggak seserem itu. Latihan ya biasa, latihan awal-awal kan kita masih baru join ya. Nggak mungkin langsung kayak, ayo langsung bagus, enggak. Langsung jadi malaikat. Iya, nggak mungkin. Saya langsung bagus Pak. Ya Pak, saya sudah bagus, enggak dong. Latihan dulu pelan-pelan gitu. Dari situ progres dirinya tuh cuma nggak terlalu. Kalau dari sendiri tuh kayak rasanya nggak terlalu terasa ya. Soalnya kan kita jalannya tiap hari gitu. Jalannya nggak putus-putus gitu kan. Jadi kayak tapi kalau orang lain pas lihat, kayaknya udah lumayan mungkin ya, kali ya, saya nggak tahu juga nih. Bagus kok, udah bagus kok, nggak boleh merendah begitu ya. Amin. Udah sih dari aku gitu sih. Jadi ada progres dalam diri David sendiri yang dialami ya dari semenjak bergabung sama Kerubim. Berarti udah kurang lebih berapa tahun tadi? Dari 2019 aku udah 5 tahun. 5. Udah 5, lumayan dong. Udah 5 lama bersama Kerubim ya. Udah kemarin udah pas hampir Covid malah ya. Iya, syukur join dulu sebelum Covid. Kalau enggak bakal join. Iya. Berarti sempat membuat video-video lah ya. Ada lah. Video ini jarak jauh gitu ya. Iya ada, ntar deh. Nah, kalau ini sendiri David tadi kan ditanya soal progres yang berkembang dan sebagainya, malah dari nol gitu. Nah, untuk pencapaian sendiri apakah David dan bersama teman-teman sendiri masih sering bertukar pengalaman, share satu sama lain di tubuh Kerubimnya sendiri gitu sama teman-teman? Wah, kalau pengalaman sih iya ya, karena dari semenjak aku ikut Kerubim nih, wah rupanya dari nyanyi bisa loh sampai ke Semarang, sampai ke Kupang, atau enggak pas Covid juga, taunya kan orang, udah nggak bisa nih paduan suara, nggak bisa ketemu orang gitu kan, virtual bisa loh. Kerubim juga bahkan ada ikut lomba di World Virtual Choir Festival, bisa juga juara 1 kayak gitu. Lumayan benar-benar walaupun banyak halangan kayaknya nggak masalah sih. Kalau emang ada niatannya tetap bisa diterobos gitu ya. Yang penting keyakinan ya. Aku aja dah. Baik. Ya, kemudian ke Kristi nih. Kristi gimana? Sudah baru masuk di Kerubim. Apakah sudah merasakan sesuatu gitu ya? Istilahnya, wah udah klik nih aku nih dengan Kerubim gitu ya. Dengan teman-teman gitu. Pasti ada teman-teman yang kenal lah ya. Kalau masuk Kerubim kayaknya sebelum masuk Kerubim tuh udah sama teman-teman yang Kerubim juga, karena sebelum masuk Kerubim itu udah ikut di kampus tuh ada paduan suara mahasiswa, jadi hampir semuanya itu anak-anak Kerubim gitu. Jadi udah sering ikut latihan-latihan sama teman-teman, dan kebetulan juga pembina yang di paduan suara mahasiswa itu juga sama pembina di Kerubim juga gitu. Dan baru bisa masuk ikut Kerubim itu di awal tahun gitu. Oke, ada proses-proses nggak sih yang dilalui Kristi untuk masuk ke Kerubim gitu?
secara ya mungkin secara tahap-tahapnya harus isi formulir sih pasti ya. Cuman enggak ada loh. Kebetulan kalau misalnya ikut masuk Kerubim itu karena dari ajakan teman-teman. Salah satunya itu David yang selalu mengajak setiap hari. Sampai akhirnya saya bisa ikut gitu. Terpaksa sih ya. Awalnya sih terpaksa gitu. Diajak tiap hari gitu. Dengan rasa terpaksa itu tapi akhirnya enjoy gitu ya mengikuti latihan gitu. Iya sih. Jadi teman-teman merasa kalau misalnya Kerubim ini tempat atau sarana buat teman-teman bisa melatih diri lebih upgrade lagi atau seperti apa gitu. Kristi. Bener sih kalau untuk mengupgrade diri kan kalau dari pengalaman Kristi sendiri sebelum Kristi ikut yang namanya paduan suara itu Kristi lebih banyak nyanyi solo. Nah kebetulan nyanyi solonya itu nyanyi pop. Kalau nyanyi dalam bernyanyi itu kan ada beberapa genre, gitu kan. Kalau misalnya kita ikut paduan suara udah pasti kita genrenya itu klasik. Tidak bisa yang kayak di dalam paduan suara itu kita nyanyi pop aja gitu digabungin itu nggak bisa. Makanya ada namanya proses latihan untuk mengembangkan diri jadi lebih baik lagi, dan dari yang Kristi cuma bisa nyanyi pop itu jadinya bisa nyanyi klasik gitu. Itu proses ke situnya lama nggak sih? Penyesuaian, adaptasi gitu. Lumayan ya. Iya. Oke. Kalau David sendiri gimana? Apakah perlu penyesuaian lagi dengan paduan suara? Ketika sebelumnya kan mungkin lebih sering solo ya? Atau seperti apa gitu? Aku nggak pernah solo, nggak pernah nge-band juga ya. Makanya sekarang kalau aku solo aku kayak kayaknya aku keterbalikan nih sama dia. Keterbalikan murni, soalnya aku kayak solo. Tar dulu deh. Oke. Kembali ke konser persiapan dari Kerubim 15 tahun gitu. Akan mengundang ini nggak sih tamu-tamu mungkin dari senior-senior atau seperti apa gitu sih nanti pada saat 15 tahun nanti konsernya? Kalau mengundang sih kami lebih banyak menyebarkan ke teman-teman yang peminat paduan suara sih. Kadang di Kalimantan Barat ini masih jarang untuk peminat paduan suara, tapi puji Tuhannya pas kami jual tiket itu banyak peminatnya ya. Ada gitu. Kami kira tuh tidak ada. Gitu. Karena mungkin ini ya, jarang kali ada konser yang lebih ke paduan suara gitu ya, atau istilahnya nyebutnya apa sih kalau misalnya choir paduan suara. Choir ya, lebih ke choir seperti itu mungkin jarang ya. Jarang di banget. Pontianak. Kalau teman-teman melihatnya gimana? Untuk memang jarang intensitasnya sendiri gitu di Kalbar. Pontianak lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau Pontianak kebetulan yang pertama kali mengadakan konser paduan suara yang setahu saya ya itu Kerubim. Itu ini tahun yang kedua kalinya. Tahun kedua? Iya. Yang pertama kali itu 2019. 2019. Pas umurnya 10 tahun. Jadi 5 tahun gitu ya. Enggak Karena kebetulan mungkin ya. Kebetulannya udah 15 tahun nih. Gas aja gitu. Gas aja. Itu inisiasi dari siapa sih bisa teman-teman timbul untuk ini kita harus adakan konser nih dari pelatih kami ya. Dari pelatih kami yang sangat-sangat bersemangat nih. Ayo kita konser aja yuk gitu. Ayolah. Ya udah gas aja gitu. Langsung aja, nggak masalah. Nggak masalah. Itu padahal kayaknya udah beberapa bulan yang lalu sih kayaknya. Ini dari persiapannya dari kapan kalau boleh tahu? Untuk menuju ke tanggal berapa nanti? Tanggal 20 ini dari mulai kapan teman-teman persiapan? Iya, sekitar kayaknya dari Oktober deh. Lumayan baru berarti. Iya. Jadi tuh kayak cuman kayak terpikirkan terbesit. Iya. Kita buat konser aja yuk dari pelatihnya begitu. Terus oke, itu aja. Langsung list nih siapa yang bisa. Oke, gitu. Bisa. Oke, buat langsung. Lanjut. Oke, baik. Kita ke pertanyaan dulu nih dari sahabat nih, dari Edi. Berapa lama sih latihan buat konser kali ini? Butuhkan berapa waktu untuk menyiapkan konser 15 tahun? Sekitar 2 bulan lebih ya. Iya, 2 bulanan. Dari Oktober itulah tadi. Dari Oktober itu. Dari Oktober udah mulai. Sekitar 2 bulan ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk mempersiapkan konser dengan latihan biasa pasti berbeda lah ya dari kawan-kawan nih. Kalau lebih menspesifikkan ke konser, apakah berbeda treatmentnya dengan yang latihan untuk manggung kemana gitu?
Sejujurnya kalau untuk latihan itu sama, tapi memang lebih dipadatin aja latihannya gitu. Intensitas latihannya lebih diperbanyak latihan. Soalnya kan lagu yang akan ditampilkan tuh lebih banyak ya, dari biasanya kan cuman kayak 2, 3 atau gimana gitu. Atau enggak kalau itu sih benar-benar kayak seminggu bisa 4 kali, 5 kali. Ya kalau misalnya latihan biasa kan kayak 1 minggu cuma 2 kali atau berapa 2 kali gitu. Biasanya untuk yang latihan rutinnya. Sekali ada ini langsung 1 minggu 7 kali. Iya. 1 minggu 7 kali. Awalnya 1 minggu cuma 3 kali, 4 kali gitu kan. Semakin dekat waktunya itu kan ditambah latihannya. Semakin panas nih kan. Semakin membara, harus kita lebih baik lagi nih, bersemangat. harus lebih baik lagi, ditambah aja intensitas latihannya. Oke, seperti itu. Nah, untuk penyesuaian sendiri dengan band seperti apa buat teman-teman? Apakah sudah pernah sebelumnya bekerja sama gitu? Oh, kalau untuk kebetulan konser kali ini itu akan collab sama orkestra. Nah, untuk latihannya itu sebelum-sebelumnya juga udah pernah nampil sama orkestra. Jadi kalau misalnya latihan sama orkestra itu sekitar hamin 1 minggu atau hamin berapa hari gitu baru latihan bareng sama orkestranya. Baru latihan gabungan. Oke ya. Jadi sekarang sudah mulai latihan berarti ya dengan kebetulan nanti malam sih. Nanti malam. Sepertinya. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi di segmen 3 ya untuk ngoceh bareng sonora kita. Buat teman-teman juga masih kita tunggu pertanyaan juga yang ingin bertanya, silakan saja terkait dengan 15 tahun konser ya dari Cherubim sendiri. Tetap bersama kami di Ngobras. Sonora Pontianak, News, Traffic and Music. Sejak kita menjalani kisah cinta, tak ada yang bisa merubah kisah kita. Ternyata aku salah, imannya berbicara. Tolong aku Tuhan, mengapa semuanya terjadi? Tolong tanyakan pada Tuhan, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah,
salah. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah. Sonora Pontianak. Katakanlah buatku membatu tenang. Ku diam melemahkanku saat pertama kali Sonora Pontianak. melihatmu, dan jujur ku tak pernah. hanya kamulah satu-satunya. News, traffic, and music. Angkai cerita bersama. May the peace of Christmas fill over this night. Peace for every nation, peace in every life. Hill or in where strife, there were mercies on earth. Peace be born within us, with the Savior's birth. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Ini kalau boleh tahu judulnya apa nih? Christmas Blessing. Christmas Blessing ya, luar biasa sekali. Ini di track berapa nanti? Oh, belum tahu. Ada. Jangan spill ya. Ke berapa gitu? Teman-teman, 4 sesi. 4 sesi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar, ayo datang. Tolong beli tiketnya, masih ada sisa kayaknya berapa ya? 2 2 aja. Lumayan. Dua lagi gimana mau diperbutin berapa orang? Seperti anak ya. Oke, by the way, untuk yang tadi ya, salah satu lagu yang dibawakan tuh bisa dikatakan menggambarkan inilah ya, menggambarkan konser nanti lah ya. Lagunya kira-kira seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman sudah ada gambaran. Nah, ini lumayan banyak nih yang gabung ya di YouTube kita juga di Sonora Pontianak. Ada siapakah di sana? Sama siang buat Mario ya. Mario juga nih berapa kali chat nih. Mario Lisero. Kayak teman kami tuh. Kayaknya itu teman kami deh. Ya. Makasih udah nonton nih kita juga ya. Mario Lisero. Go Kerubim. Emang boleh screen Kerubim ya. Thank you. Terus ada siapa lagi nih? PRS LMNK, nggak sampai 2 bulan persiapannya, luar biasa. Oke, terima kasih. Jesslyn juga, ya temen juga nih ya, Kerubim. Ada Dodus juga, wow katanya ya, terima kasih. Ada Junai juga, makan gorengan setiap hari. Lah, makan gorengan, malah disuruh. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya kalau makan gorengan? Sebenarnya seorang vokalis gitu. Ngaruh sih kalau untuk minyak-minyak es itu sebenarnya bukan tidak boleh, tapi setidaknya ada jeda untuk sebelum latihan. Misalnya kayak misalnya kita mau latihan jam 6, jam 5 gitu udah berhenti sampai situ aja makannya gitu ya. Apalagi kalau mau nampil. Iya, kalau mau nampil. Ini kalau jelang persiapannya kan udah deket nih. Jadi teman-teman sudah ekstra dong persiapannya. Waduh, aku nggak boleh makan nih. Aku nggak boleh minum yang ini nih gitu. Ada nggak? Dikurangi, tapi itu nggak mungkin berhenti makannya sih. Pasti enak banget tuh. Iya, apalagi gorengan kan, kopi, gorengan, es gitu. Okay. Dan juga pasti pas latihan juga dibagiin vitamin. Itu yang penting ya, vitamin banget biar nggak down. Jadi berarti tidurnya juga diatur ya. Tidur sekarang katanya. Siap. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang gabung. Ada lagi nih ya, berdua aja dah gong ya, paling rame. Terima kasih. Makanya nonton teman-teman. Oke juga ya, buat Stephen Ken juga nih bertanya, apa rahasia vokal kalian biar tetap maksimal? Itu tadi ya. Terus apa lagi tuh? Rutin.
Latihan kita kan kalau misalnya mau menjaga suaranya tetap stabil seperti itu, kita harus tetap latihan, nggak boleh yang kayak tiba-tiba ya udah setengah tahun tidak usah latihan. Ya, Itu akan berbeda hasilnya dengan teman-teman yang selalu setiap misalnya satu hari tuh 15 menit latihan atau berapa gitu. Tapi kayak nggak mungkin sih kalau setiap hari. Setidaknya seminggu tuh ada beberapa kali untuk latihan bersama gitu. Iya, soalnya itu kan keterampilan ya. Kita nyanyi tuh lebih ke udah biasa kita nyanyinya, makanya jadi terjaga dengan baik gitu setidaknya. Kan beda ya solo dengan grup vokal ya. Beda. Sangat berbeda. Beda. Karena kalau di paduan suara kan mementingkan harmoni. Jadi nyanyi rame-rame harus harmoni dong, harus bagus terdengar suaranya. Kalau sendiri kan ya udah dia mengatur dirinya sendiri, aku sendiri. Terus aku lagi. Aku mau nyanyi kayak gitu. Iya, kalau rame-rame kan juga harus stabil suara, terus besar kecilnya suaranya juga. Berhentinya janjian, nampasnya janjian. Harus kompak lah ya. Iya. Oke, terima kasih buat Stephen Ken. Ada juga siapa nih? Fernandri. Kapan nih open recruitment tenor gitu. Wow. Chat aja nih IG Kerubim. Iya, di IG Kerubim. IG-nya Kerubim apa? Boleh tahu nih. Gimana? Apa ya? Kerubim. Nah, ini nih yang penting nih. Ini yang penting banget nih. Apalagi yang lagi dengerin pengen langsung gabung join. Ini terbuka ya buat teman-teman terbuka buat umum. Kerubim.choir. Kerubim.choir ini buat teman-teman. KERUBIM.CHOIR. Oke. Langsung aja chat di situ kalau mau join. Oke ya, Fernandri terima kasih. Ada Budi juga, sukses buat konsernya. Amin. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih buat teman-teman pasti ada ya acuan vokalnya ataupun idola masing-masing gitu. Kalau boleh tahu dari Kristi, idolanya siapa? Saya sebenarnya mengidolakan pelatih saya sih. Nah, setuju banget. Saya jujur saya mengidolakan pelatih saya bernyanyi itu ada Novia Angelica. Jadi inspirasinya Kristi. Kalau Kristi lebih suka kalau yang klasik gitu suka dengarnya Isyana. Oke, baik ya. Eleton. Isyana kalau barat? Kalau barat Beyonce. Oke. She knows ya. Oke. Terus kalau David? Kalau aku lebih ke gimana nih? Gimana ya? Celine Dion. Celine Dion. Darderdor. Benar, Mariah Carey. Suara burung. Jadi aku suka itu. Jadi buat teman-teman itu tadi idola-idolanya ya. Nanti juga kalau ada teman-teman juga yang ingin ini nih gabung ya. Apakah ada seleksi juga terbaru dari Kerubim rules untuk seleksinya gitu? Seleksinya yang pasti awal-awal ya diusahakan nggak keras kepala Iya teman-teman. Kunci kita untuk menuju sukses adalah tidak keras kepala dan menerima masukan. Ya. Terus tapi kalau rulesnya tuh biasa seleksi alam. Kalau Kerubim, lah kami kasih tahu, latihannya hari ini ya, datang kan. Minggu depannya nggak datang. Minggu depan datang, ya nggak bisa join dong. Harus ada konsistensinya dari latihannya datang. Konsisten. Datang aja ntar juga join kayak gitu. Diajak nyanyi ini, nyanyi itu, kayak gitu sih. Kami nggak ada yang harus bisa nada ini, harus bisa nyanyi ini, enggak. Kebetulan yang masuk juga enggak semuanya bisa nyanyi gitu. Ada yang memang benar-benar dari nol. Boleh ya berarti boleh aja gitu. Asal dapat ikuti latihannya dengan baik. Iya. Sebenarnya hadir. Disiplin yang perlu ya. Benar. Oke, baik. Ini juga yang bertanya, ini waktu juga kita sudah hampir habis ya, udah 3 sesi juga dan nggak terasa ya. Ini ada yang nanya juga. Kayaknya baru tadi duduk. Info tiket berapa sisa 2 tadi ya? Sisa 2. Sisa 2 langsung kontak aja yang ini. Admin kerubim.choir. Kalau teman-teman Instagram mau ya langsung aja di Instagram. Sisa 2 di kalau tidak salah di Forte atau di mana ya? Di yang 200.000. 200.000. Ya udah sisa 2 terakhir banget. Wah itu nggak apalah 200.000 demi ingin menonton suatu konser yang ini kan? Jangan banget baru kali kedua yang kami tahu nih di Kalimantan Barat. Kapan lagi? Oke, terima kasih buat teman-teman nih yang udah datang ke Kerubim dari jauh tadi ya, dari mana tadi?
Jauh banget. Di ujung mana ya kita tadi? Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan teman-teman dari Kerubim, silakan mungkin dari David dulu deh. Dari aku, kalau di Kerubim tuh sebenarnya ada kayak moto atau jargon gitu ya. Jargon. Iya, kalau itu tuh kayak sing till we can sing. Atau bernyanyi sampai kamu tuh benar-benar nggak bisa nyanyi lagi gitu. Sama kalau mau nyanyi jangan takut. Kalau takut yang mending nggak usah nyanyi. Gitu teman-teman ya. Jadi Kak pede aja dulu. Ntar kan dari hasil kamu latihan tuh pasti nampilnya baik kok. Dari kamu latihannya kan disiplin, nggak bolong-bolong, dengerin masukan di rumah juga latihan, bukan cuma di tempat latihan doang. Itu pasti hasilnya bahkan yang terbaik dari yang kamu usahakan. Oke, Mbak Kristi? Kalau dari aku mungkin pesannya buat teman-teman yang masih kepo akan konser, kita masih ada tiket 2 lagi. Mungkin dari teman-teman mau nonton boleh nanti tinggal cek ke DM ke Instagram kerubim.choir. Kalau memang beruntung kalian bisa mendapatkan tiketnya. Itu aja sih. Dan yang mau join Kerubim boleh banget nanti tinggal tanya juga di admin Instagram kami. Oke, langsung aja. Oke, baik. Terima kasih buat David dan juga Kristi yang sudah main-main ke studio kita ya. Kasih. Luar biasa sekali. Jangan lupa lagi nanti main-main ya kalau ada agenda lagi kita di studio kita ini. Dan buat teman-teman sahabat Sonora yang pasti sudah menyimak kita dari jam 14 tadi ya di Ngoceh Bareng Sonora. Jangan lupa simak terus program kita Ngobras Ngoceh Bareng Sonora, dan pastinya di 96,7 FM dan juga di channel YouTube Sonora Pontianak. Kata William pamit, sampai jumpa. Bye.